Selanjutnya yaitu lomba pidato, dimulai dari santri putri terlebih dahulu. Kami persilahkan, kita sambut saudari Alexa Nur Aini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yahdihillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan pimpinan Pondok Pesantren Tahfizul Quran Al-Azkar Kiai Haji Abdul Aziz R. Mudzakkir SPDI Al-Hafiz. Yang terhormat Ketua Yayasan Al-Azkar Kabila Indonesia Al-Ustadz Uut Mas'udin Ar-Rash SPDI. Yang terhormat Ibu Harni SPD MM. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA TK Excellent Al-Azkar Al-Ustadz Irsan Rasyad SIKOM. Tiada untayan yang kata paling indah selain pada kesempatan yang berbahagia ini. Pada kesempatan ini, marilah kita bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang indah ini, perkenankanlah saya menyampaikan sebuah pidato yang bertema tentang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Syukur adalah berterima kasih dan memuji Sang Pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, atas karunia dan kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Adapun pengungkapan rasa syukur yaitu meliputi 3 hal. Yang pertama, mengakui nikmat dalam batin. Yang artinya kita senantiasa mengakui apa yang telah kita rasakan baik secara jasmani maupun rohani itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita membicarakan secara lahir atau lisan, yaitu kita menyebut-nyebut Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Lalu yang ketiga, menjadikan nikmat atas karunia Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala, adapun 2 perkara yang harus kita ketahui sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mengenai siapa yang beri nikmat kepada kita. Yang memberi nikmat kepada kita ialah tentu saja Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang berkehendak menambah dan mengurangkan nikmat yang ada pada diri manusia. Jika Allah berkehendak menambahnya, maka tidak ada seorang pun yang dapat menolaknya. Begitupun sebaliknya, jika Allah berkehendak mencabut yang ada pada diri manusia, maka tidak ada seorang pun yang dapat mempertahankannya. Mengapa demikian? Karena iradatullah fauqa iradah. Kekuasaan Allah di atas segalanya. Manusia hanyalah bisa berencana. Namun keputusannya terletak pada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, yaitu sikap orang dalam menerima nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sikap manusia dalam menerima nikmat Allah tidaklah sama. Ada orang yang menerima nikmat Allah Subhanahu wa taala tapi ia tidak ingat siapa yang memberi nikmat tersebut. Ia tidak sadar bahwa yang memberi nikmat tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada pada diri dia rasa mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan ada pula orang yang ketika menerima nikmat Allah Subhanahu wa taala, ia ingat siapa yang memberi nikmat tersebut. Sehingga ia senantiasa mengucapkan kalimah-kalimah baik dan ucapan rasa syukur. Selain itu, ia senantiasa mengucapkan lafaz pujian alhamdulillahirabbil alamin. Orang-orang seperti inilah
yang akan dilipat gandakan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, la in syakartum, sesungguhnya jika kamu bersyukur, la azidannakum, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Wa la in kafartum, dan jika kamu mengingkari nikmatku, inna 'adzabi lasyadid, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Dari uraian di atas dapatlah kita tarik kesimpulan. Maka dari itu, mari kita bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita, dengan jalan menaati segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta selanjutnya yaitu saudari Robiatul Hafadhah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Kiai Haji Abdul Aziz R. Mudakir SPDI Al-Hafidh selaku pimpinan pesantren Tahfidzul Quran Al-Azka, yang saya hormati Kiai Mas'udin Ar-Ros SPDI selaku Ketua Yayasan Al-Azka Indonesia, yang saya hormati Ibu Hani SPDMM, yang saya hormati Ustadz Muhammad Irsan Rashad SIKOM selaku Kepala Sekolah SMA Teknik Excellent Al-Azka, dan yang saya hormati para dewan juri dan guru-guru yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada beliau-beliau, serta para teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan nikmat sehingga kita dapat berkumpul di acara pada pagi hari ini yang insya Allah penuh barokah. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita para umatnya mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pidato singkat yang berjudul Sabar dan Keutamaannya. Hadirin rahimakumullah, sabar itu sendiri adalah sikap menahan diri dari amarah, nafsu dan kegelisahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sungguhnya kesenangan dan kesusahan yang kita alami di dunia ini adalah cobaan yang diberikan Allah SWT. Maka untuk mendapatkan kebahagiaan baik dunia maupun di akhirat, kita sebagai orang muslim harus memahami hakikat kehidupan di dunia ini, yang dimana kita harus mengamalkan bekal utama dalam menjalaninya. Di antara bekal utama itu adalah memiliki sikap sabar. Sabar memiliki kedudukan yang agung dalam agama Islam. Bahkan urusan agama berdiri di atas sabar, di antaranya adalah sabar dalam menjalani
perintah Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam menjauhi larangannya, dan sabar dalam menghadapi musibah yang diberikannya. Dan sesungguhnya orang-orang yang bersabar adalah orang-orang yang beruntung, karena mereka adalah orang-orang yang menjalankan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, di antara janji-janji Allah kepada orang mukmin yang bersabar adalah Allah akan memberikan ganjaran yang baik padanya yang tak terhingga, dan Allah akan mengangkat derajat orang yang bersabar dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus memperbesar rasa sabar kita dalam melakukan kegiatan kita sehari-hari, dalam menjalankan sesuatu. Apalagi di bulan Ramadan ini, di bulan yang sangat mulia ini, kita harus memperbanyak sabar kita dalam melakukan sesuatu. Semoga Allah SWT memberikan nikmat pada kita karena kita telah menjalankan ketaatannya kepadanya. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada benar itu datangnya dari Allah SWT. Jika ada salah itu datangnya dari diri saya sendiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, peserta selanjutnya dari Santri Putra. Kita langsung sambut Ananda Mizar Asfanuha. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama kita panjatkan puja dan puji serta rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat serta nikmat panjang umur, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah mulia ini. Salawat dan salam tak lupa juga kita curahkan kepada junjungan kita Habibana wa syafi'ina wa maulana Muhammad serta keluarganya dan para sahabat-sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul uzmah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja izinkan saya berdiri di sini ingin menyampaikan pidato singkat yang bertema berbakti kepada kedua orang tua. Di ajaran agama Islam ini, seorang anak harus diajarkan yang mana kita sebagai anak harus berbakti kepada kedua orang tua, menaati perkataan kedua orang tua dan tidak boleh melarang perkataan kedua orang tua. Kita tidak boleh membentak keduanya. Ketika kita sedang disuruh ataupun apapun orang tua kita sedang bebersih misalkan, kita jangan nunggu disuruh. Kita sebagai anak tuh peka dikit lah, bantu berbakti kepada kedua orang tua. Itu di dalam agama Islam juga disebutkan sebagai birrul walidain, yang artinya berbakti kepada kedua orang tua. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat 36 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana, yang artinya wa'budullah, dan sembahlah Allah, wa la tusyriku bihi syai'a, dan janganlah engkau menyekutukannya dengan sesuatu apapun, wa bil walidaini ihsana, dan berbaktilah kepada kedua orang tua kalian. Di dalam ayat ini menggambarkan betapa pentingnya kita berbakti kepada kedua orang tua,
dan janganlah kalian berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Di dalam hadis pun disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ridallahu fi ridal walidain wa sukhtallahu fi sukhtal walidain." Dan yang artinya ridha Allah tergantung pada ridha kedua orang tua, dan murkanya Allah itu terletak pada murkanya kedua orang tua. Di dalam hadis ini disebutkan kita sebagai anak tidak boleh berbuat durhaka kepada kedua orang tua ataupun membantah perkataan kedua orang tua. Jangan sampai kedua orang tua kita tidak meridhoi kita, karena jika kedua orang tua kita sampai tidak meridhoi kita, maka janganlah kalian bahagia di suatu saat nanti. Birru abaakum tabirru abnaakum, yang artinya berbaktilah kepada kedua orang tua kalian, niscaya kalian akan dibaktikan kepada anak-anak kalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Romo Kiai Haji Abdul Aziz Mudakir SPDI Al-Hafidh selaku pimpinan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Azkar. Yang terhormat Romo Kiai Mas'udin Ar-Rasyid SPDI selaku Ketua Yayasan Al-Azkar Kamila Indonesia. Yang terhormat Ibu Harni SPD MM. Yang terhormat Al-Ustadz Irsan Rasyad SIKOM selaku Kepala Sekolah SMA TQ Excellent Al-Azkar. Yang terhormat para dewan juri dan guru-guru yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Dan yang saya banggakan, santriwan maupun santriwati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barokah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya, yang semoga kita para umatnya bisa mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Berdirinya saya di sini, saya ingin menyampaikan berterima kasih sebanyak-banyaknya karena telah diberi kesempatan untuk menyampaikan sebuah pidato yang singkat ini yang berjudul Tawadu. Hadirin rahimakumullah. Tawadu ini adalah ketundukan dan rendah hati. Tawadu ini berasal dari kata tawada atil ardu, yang berarti tanah itu lebih rendah daripada tanah di sekelilingnya. Mengenai sifat tawadu ini adalah kita menganggap diri kita sendiri orang biasa, sekalipun kita memiliki kelebihan dan memiliki kelebihan dari diri kita sendiri. Tawadu adalah merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak semena-mena terhadap orang lain atau menganggap remeh terhadap sesama. Ciri-ciri orang tawadu ini adalah dia tidak terambisi menjadi orang yang terkenal dan selalu senantiasa untuk membantu orang lain. Allah pun berfirman dalam surah Furqan ayat 63 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Yang artinya, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh itu menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina,
dan dengan kata-kata yang menghina mereka mengucapkan salam. Nah, begitu juga sebaliknya. Orang yang memiliki sifat sombong ini merupakan lawan dari tawadu. Orang yang memiliki sifat sombong ini adalah orang yang selalu meninggikan badannya untuk menggapai suatu bangunan yang tinggi. Tawadu ini menjadi salah satu akhlak yang wajib dimiliki oleh umat muslim, sekaligus bentuk kepribadian yang berlawanan dengan sifat sombong. Nah, jadi kalian udah tahu dong kalau sifat sombong ini adalah sifat yang tidak disukai oleh semua orang, baik dari segi agama maupun dari segi sosial. Bahkan tak jarang lingkungan, keluarga, dan sekolah telah mengajarkan sifat ini. Sifat ini dapat menjadikan manusia muslim yang taat untuk mengikuti di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus menjadi manusia sosial yang menghargai individu. Jadi siapa yang meninggalkan sifat sombong ini dan lebih memilih untuk memiliki sifat tawadu, maka Allah akan meninggikan derajatnya di dunia. Terima kasih saya ucapkan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata, karena kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal bidayah. Tsumma wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambut peserta terakhir lomba pidato, Ananda Lingga Aulia Shandana. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, lan nabiyya ba'dah. Pada tema kali ini adalah waktu-waktu yang paling mustajabah untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah di antara azan dan iqamah. Ada hadis yang mengatakan doa antara azan dan iqamah tidak ditolak, maka berdoalah kamu. Jadi ketika azan berkumandang, kita seharusnya berhenti beraktivitas dan kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ketika berpuasa dan berbuka. Orang yang berpuasa itu doanya pasti dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita berbuka, sebelum kita membatalkan puasa kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ketika sujud dalam salat, ada hadis yang mengatakan seorang hamba paling dekat dengan Rabb-nya ialah ketika ia sedang bersujud, maka berdoalah ketika itu. Ketika kita sujud dan membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah setelah salat 5 waktu, kebanyakan orang langsung pergi untuk meninggalkan masjid karena masih banyak aktivitas lainnya. Padahal ini momentum untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berzikrullah kepada Allah dan berzikrullah dan taqarrub ila Allah. Ketika kita berburu-buru untuk melanjutkan aktivitas selanjutnya, minimal kita membaca Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar salimin. Allahumma antas salam wa mintas salam wa alayka yahudu salam, fa inna rabbana bisalam wa dahilnal jannata darussalam. Tabarakta rabbana wa ta'alaika ya dzal jalali wal ikram. Yang terakhir adalah sepertiga malam. Hal ini banyak dilakukan orang-orang hanya untuk tidur pulas, padahal ini momentum untuk kita taqarrub ilallah dan kita dianjurkan untuk salat tahajud 2 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat dan 12 rakaat. Dan kita dianjurkan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasanya salat Jibril, salat Nariyah dan salawat apapun itu. Dan biasanya saya menggunakan salawat Sayyidi Sadat. Ini amalan dari Sidil Walid Al-Habib Hasan bin Jafar As-Segaf yang berbunyi Allahumma sholli ala Sayyidi Sadat wal muradat wal iradat wal kainah habibika Muhammad al-akram nurikal azam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.